Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan kenikmatan yang diberikan kepada kita berupa kesehatan, keselamatan, dan keberkahan pada kita beserta keluarga, kita bisa beraktivitas dan kalian masih bisa mendengarkan suara saya. Mudah-mudahan kita segera bisa belajar bertatap muka. Kita doakan sehingga pandemi ini segera berakhir. Anak-anakku, tentunya sebelum kalian siap memulai materi, kalian sudah siap dengan buku manis, dengan bukunya, pensilnya, dan tidak lupa membaca doa. Pesan Ustazah, ketika kalian melihat video, ada catatan atau ada informasi yang penting, nah silakan kalian catat ya, sehingga kalau kalian butuh sewaktu-waktu bisa tinggal lihat videonya. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 pada muatan pelajaran bahasa Indonesia yang mempelajari tentang kata baku dan tidak baku. Lebih jelasnya untuk kata baku dan tidak baku, marilah kalian ikuti penjelasan Ustazah berikut ini. Yang pertama kita akan mempelajari tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang telah ditentukan pada satu kaidah tertentu dan KBBI. Apa KBBI itu? KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai acuannya. Nah, kata baku digunakan ketika membuat pesan atau menulis pesan baik tertulis maupun elektronik yang bersifat resmi. Jadi surat-surat seperti yang dikeluarkan sekolah, dikeluarkan kantor itu merupakan kata yang dipakai adalah kata baku karena merupakan surat resmi. Selanjutnya, ciri-ciri kata baku adalah tidak dipengaruhi bahasa daerah, murni bahasa Indonesia. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan, bahasa gaul bukan. Yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit atau tegas. Selanjutnya, kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu diantaranya adalah bahasa daerah. Jadi kebalikan dari kata baku tadi, tidak ada yang mempengaruhi, asli murni. Kalau kata baku dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kata tidak baku digunakan saat mengirim pesan kepada teman atau sahabat, digunakan pada percakapan sehari-hari yang bersifat tidak resmi. Ciri-ciri kata tidak baku adalah umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari, kemudian dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Yang ketiga, dipengaruhi perkembangan zaman. Itu ciri-ciri kata tidak baku. Dan bentuknya dapat berubah-ubah. Jadi tidak paten karena tadi tidak baku. Lawan dari yang baku tadi, ya. Selanjutnya, contoh kata baku dan tidak baku. Coba kalian amati dan perhatikan contoh dari kata baku dan tidak baku. Nah, perhatikan pada kolom berikut. Yang tidak baku, contohnya banget. Kalau baku apa? Sekali. Contoh kalimatnya, udara hari ini panas sekali. Nah, itu adalah contoh pada kalimat yang baku. Kalau dibuat tidak baku bagaimana?
udara hari ini panas banget. Nah, kata banget itulah yang tidak baku. Contoh lagi, yang tidak baku aja, bakunya saja. Contoh dalam kalimat, kita makan di sini saja. Nah, itu baku. Kalau tidak baku, kita makan ini aja ya. Aja, bukan saja. Ya, dan seterusnya bisa kalian perhatikan. Oke, itu contoh kata baku dan tidak baku dan penerapan dalam kalimat. Nah, perlu kalian ketahui, nama lain tumbuhan adalah flora. Ini pengetahuan umum ya, yang perlu kalian ketahui. Nama lain tumbuhan adalah flora. Program sekolah yang mewujudkan sekolah berwawasan dan peduli lingkungan adalah adiwiyata. Yang ketiga, nama lain hewan adalah fauna. Yang keempat, usaha untuk menanam tumbuhan di tempat yang dianggap dapat menjadi lokasi tumbuh kembang tumbuhan tersebut adalah penghijauan. Yang kelima, suaka atau marga satwa adalah cagar alam yang secara khusus digunakan untuk melindungi hewan liar. Selanjutnya yang perlu kalian ketahui ada ruang. Ruang itu terbuka hijau, adalah area yang panjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Jadi ruang terbuka hijau adalah area yang memanjang berbentuk jalur atau area mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman. Makanya dinamakan ruang terbuka hijau. Kemudian aliran air yang berlebihan sehingga merendam dataran disebut sungai. Itulah beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Kemudian yang terakhir adalah tanah yang meluncur ke bawah pada lahan miring. Itu adalah longsor. Karena tidak ada yang menahan, makanya tanahnya meluncur ke bawah. Kemudian ada lagi sisa makanan, daun-daun baik berupa daun, plastik, kain bekas, dan karet. Itu namanya sampah. Kemudian tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon dan tidak dipelihara orang serta biasanya terdapat pegunungan dinamakan hutan. Nah, tetap semangat anak-anakku. Itulah beberapa penjelasan yang dapat Ustazah berikan hari ini. Mudah-mudahan dengan semangat kalian, informasi yang disampaikan Ustazah dapat kalian terima dan kalian ingat sampai akhir hayat. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan, cuci tangan yang benar, jangan lupa sholat dan mengaji, lakukan tugas dengan ikhlas, berdoalah selalu, dan Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.